Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Kerani, NIM 2120004. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu pengertian hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo, yang artinya di bawah, sedangkan tesis artinya pendirian, pendapat yang ditegakkan dan kepastian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan kepada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Olfa Elzigu Putri, NIM 21216. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bacaan dari kelompok kami. B. Bentuk-bentuk hipotesis. Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian. A. Hipotesis kerja atau alternatif, disingkat HA, yang yaitu adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok. B. Hipotesis nol atau nol hipotesis, disingkat HO, yaitu tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan kata lain, selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Hipotesis nol sering juga disebut hipotesis statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Dalam penelitian, hipotesis alternatif atau HA diubah menjadi HO agar peneliti tidak mempunyai prasangka. Maka peneliti diharapkan jujur, tidak berpengaruh pernyataan HA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu materi tentang cara merumuskannya. Berdasarkan arti katanya, hipotesis berasal dari dua penggalan kata, yaitu hipo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis yang kemudian cara menuliskannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi hipotesa dan berkembang menjadi hipotesis. Apabila peneliti telah mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama serta menetapkan anggaran dasar, maka lalu membuat teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau di bawah kebenaran. Selanjutnya, peneliti akan bekerja berdasarkan hipotesis. Peneliti mengumpulkan data-data yang paling berguna untuk membuktikan hipotesis. Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti akan menguji apakah hipotesis yang dirumuskan dapat naik status menjadi tesa atau sebaliknya, tumbang menjadi hipotesis apabila ternyata tidak terbukti. Terhadap hipotesis yang sudah dirumuskan, peneliti dapat bersikap dua hal. Yang pertama, menerima keputusan seperti apa adanya seandainya hipotesisnya tidak terbukti. Yang kedua, mengganti hipotesis seandainya melihat tanda-tanda bahwa data yang terkumpul tidak mendukung terbuktinya hipotesis. Untuk mengetahui kedudukan hipotesis, antara lain, yang pertama, perlu diuji apakah ada data yang menunjuk hubungan antara variabel penyebab dan variabel akibat. Yang kedua, adakah data yang menunjukkan bahwa akibat yang ada memang ditimbulkan oleh penyebab itu. Dan yang ketiga, adanya data yang menunjukkan bahwa tidak ada penyebab lain yang bisa menimbulkan akibat tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.